أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa saling berwasiat dengan sesama untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan dan rasa kehambaan kita kepada Allah adalah dengan saling menganjurkan untuk bekerja. Dengan bekerja, sifat tamak kita pada pemberian orang lain dan minta dibelas kasihani oleh orang lain akan menjadi berkurang. Berkurang dalam hal ini bukan berarti kita tidak membutuhkan uluran dan bantuan sesama, sehingga kita layaknya manusia yang dikuasai oleh ego sendiri. Tidak demikian. Kita sebagai seorang yang individu tidak akan pernah hidup sendiri. Kita senantiasa tetap membutuhkan uluran pertolongan dan kerjasama dari sesama kita, saudara kita, teman kita, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diteladankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW saat beliau hendak melakukan dan memulai dakwah di masyarakat,
beliau pertama kalinya mencari sahabat untuk berbagi suka dan duka dan saling mendukung demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Dengan bekerja, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang. Tenang karena tidak diliputi oleh pernik rintangan keduniaan yang menghijab seorang hamba dari melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kadal hasad ay yaghliba al-qalb wa kadal faqru ay yakuna kufran." Hampir saja penyakit hasud atau iri hati mengalahkan derajat yang dimiliki seseorang, dan hampir saja kefakiran menghantarkan kepada kekufuran. Kekufuran merupakan buah dari terhijabnya seseorang dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan mementingkan kehidupan duniawi, seolah dunia bagaikan Tuhan yang kedua baginya. Itulah sebabnya disebutkan sebagai hampir saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untungnya ada kejadian dunia yang tidak mampu ditahan oleh seorang hamba. Penyakit, menurutnya daya penglihatan, pendengaran, kekuatan adalah bagian dari dunia yang tidak mampu dihalangi oleh seorang hamba. Sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi paling utama dan diutamakan dalam penghambaan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dan disandarkan pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencari kehidupan dunia dengan jalan halal karena niat menjaga kehormatannya dari suatu masalah dan niat usaha menafkahi keluarganya, menyantuni tetangganya yang kekurangan, maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan wajah yang bagaikan bulan di malam yang purnama. Dan barang siapa mencari dunia dengan jalan halal, namun karena niat menumpuk-numpuknya, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah dengan kondisi dibenci oleh Allah." Dalam hadis, Rasulullah SAW menganjurkan bagi orang yang bekerja, yaitu agar ia meniatkan diri untuk mencari rezeki yang halal. Meskipun demikian, kita tidak boleh lupa agar membagusi niat bahwa kerjanya tersebut adalah semata-mata untuk menjaga kehormatan dirinya, menafkahi keluarganya dari hasil kerja yang baik, serta tidak lupa untuk berderma kepada sesama. Ini semua berlaku untuk rezeki yang halal. Masih ada ancaman, yaitu bahwa bagi seseorang yang bekerja hanya karena niat menumpuk harta, maka kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang dibenci. Jamaah rahimakumullah. Al-Kisah Nabi Daud alaihi salam suatu ketika pergi meninggalkan kerajaannya. Kemudian salah satu dari pelayannya yang dengan setia mendampinginya ditanya mengenai kisah perjalanan beliau itu. "Ya fata, ma taqul fi Daud?" Wahai pemuda, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Daud? Lantas orang yang dipanggil pemuda itu menjawab, "Ni'mal 'abd, huwa ghairu anna fihi khaslah." Sebaik-baik hamba, dia memiliki sebuah pekerti yang belum pernah diketahui selama ini. Orang itu bertanya kembali, "Wa ma hi?" Apa itu? Pemuda itu menjawab, "Suatu ketika ia memakan harta dari baitul malnya kaum muslimin, karena sebagai raja ia boleh mendapatkan gaji darinya. Tetapi ketika ia menerima wahyu bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri, dari buah tangannya sendiri. Selepas menerima wahyu itu, beliau bersegera beranjak menuju mihrab tempat ia bersujud, sembari menangis terseduh-seduh, sembari merenung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, 'allimni san'ah
a'maluha biyadai tughnini biha an baiti malil muslimin. Wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sebuah pekerti yang bisa aku kerjakan dengan tanganku dan mampu menghindarkan aku dari harta baitul malnya kaum muslimin. Lantas doa Nabiullah Daud alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengilhamkan kepadanya untuk membuat baju besi dan menundukkan besi. Bahkan di tangannya besi yang keras dapat menjadi bubur yang siap dibentuk sesuai keinginannya. Sejak saat itu, setiap ia selesai melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, ia bekerja membuat baju besi, lalu dijualnya ke pasar. Hasilnya, ia pergunakan untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Kisah Nabi Daud ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Dawuda minna fadla, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid." Sungguh telah kami berikan kepada Nabi Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Nabi Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Animal sabiqatu wa qaddir bis-sabbi wa'malu shalihan inni bima ta'maluna basir. Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 80 Allah juga berfirman, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dalam peperangan. Sudahkah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah rahimakumullah, gambaran dari kisah ini menjadi jelas bagi tema khutbah di Jumat Mubarakah ini, yaitu hendaknya kita berburu rezeki yang halal. Jangan hanya yang halal, tetapi yang lebih menyelamatkan. Jangan yang sekedar menyelamatkan, tetapi juga harus yang membawa manfaat untuk diri sendiri dan juga sesama. Apalah artinya rezeki yang halal jika tidak menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat? Apalah artinya rezeki yang halal jika tidak mampu membawa manfaat? Sungguh sebaik-baik diri seorang hamba adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Habbun nas ilallahi anfa'ahum linnas. Sebaik-baik hamba di sisi Allah adalah mereka yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Demikian itu merupakan teladan dari Nabi. Maka sebagai umatnya hendaknya kita meneladani kisah-kisah mulia di atas, supaya kita tercatat sebagai sebaik-baik hambanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Fa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Qabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara waddawu amma nahaa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi. Qala ta'ala
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والكورونا ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه